Semut-semut ini nampak seperti sedang ketakutan, padahal tidak ada predator ataupun sesuatu yang mengganggu koloninya. Apakah yang menyebabkan hal ini? Mari kita lihat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian. Channel ini akan selalu memberikan pengetahuan untuk Anda penghobi dan juga peternak semut rangrang. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya. Di video kali ini saya masih akan membahas karakter asli dari semut rangrang yang nantinya ini sebagai dasar-dasar Anda dalam berternak semut rangrang. Seperti yang nampak dalam video ini, semut kali ini terlihat seperti sedang terancam atau tidak tenang. Angin yang bertiup saat ini menggerakkan dedaunan dan juga sarang-sarang semut. Akan tetapi seharusnya hal ini tidak menjadikan semut panik dan gelisah seperti sekarang ini. Dari angin yang bertiup saat ini terasa akan terjadi hujan. Dan kondisi cuaca di sekitar sini memang agak mendung. Ternyata benar adanya bahwa sekarang ini di tempat ini sedang terjadi hujan gerimis. Daun-daun mulai terbasahi dan semut semakin panik. Semut berusaha menyelamatkan diri dengan kembali ke sarang karena mereka tahu jika mereka tetap beraktivitas di luar, maka akan kejatuhan air hujan yang bisa menyakitkan bagi mereka. Jika dikaitkan dengan video sebelumnya, maka dengan kondisi hujan ini tentunya akan menghapus jejak feromon yang mereka tinggalkan ketika mereka berjalan. Dengan terhapusnya feromon yang telah mereka buat sebelumnya, ini akan beresiko bagi mereka. Mereka tidak tahu sampai di mana batas teritorial mereka dan bisa saja mereka tersesat ke teritorial koloni semut lain atau bahkan bisa jadi mereka tidak bisa kembali ke sarang mereka. Mereka tentu tidak akan berani mengambil resiko berada di luar sarang dalam kondisi hujan atau lingkungan yang basah. Nampak terlihat di sini ada beberapa semut yang berlindung di bawah batang pohon agar tidak kejatuhan air hujan. Jika hujan semakin deras atau lingkungan semakin basah, maka mereka akan dengan segera kembali ke sarang untuk menghindari resiko yang lebih besar. Sekarang ini semut rangrang sudah berkumpul dan berlindung di sarang mereka. Hanya terlihat beberapa semut yang berjaga di luar sarang. Walaupun dalam kondisi sulit semacam ini, semut rangrang tetap akan ada yang berjaga di sekitar sarang mereka. Hal ini seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, bahwa semut rangrang sangatlah disiplin dalam menjaga teritorial mereka. Lihatlah di pohon ini yang tadinya terlihat sangat sibuk, sekarang berubah menjadi sepi dan sama sekali tidak ada aktivitas di luar sarang. Semut-semut yang tadinya berlindung dan berteduh sekarang sudah kembali ke sarang semuanya. Jika kita lihat sekilas kondisi seperti ini, maka tidak tampak ada tanda-tanda kehidupan dari koloni semut yang menghuni tempat ini. Akan tetapi jika kita lihat di dalam sarang, maka semut-semut ini tetap melakukan aktivitas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mengenai perincian anggota-anggota koloni dan tugas-tugasnya ini akan kita jelaskan di video yang lain. Untuk itu, terus ikuti channel ini agar bertambah wawasan dan pengetahuan Anda tentang semut rangrang. Sarang semut rangrang ini didesain kedap air sehingga aman dari air hujan. Lihatlah benang-benang sutra yang dipakai untuk mengikat daun ini pun tidak basah oleh air hujan. Setelah terjadi hujan beberapa jam di tempat ini pun,
di dalam sarang semut rangrang tetap kondisi kering. Sekarang ini hujan sudah berhenti dan langit kembali cerah. Namun sebentar lagi malam tiba. Kami akan kembali lagi di tempat ini nanti jika sudah gelap. Akan kita saksikan nanti bagaimana kegiatan semut rangrang di malam gelap gulita. Kita kembali lagi di tempat ini setelah malam gelap dan ini ternyata semut-semut menemukan beberapa ekor laron. Ini adalah bagian dari rantai makanan di mana semut rangrang memakan laron. Sebagaimana kita ketahui bahwa laron ini adalah calon ratu rayap yang terbang memisahkan diri dari koloninya dan hendak membuat koloni baru. Pola penyebaran atau pembentukan koloni baru seperti ini hampir mirip dengan pola yang dilakukan oleh semut rangrang. Dengan cara terbangnya calon ratu rangrang memisahkan diri dari koloninya. Next time akan kita bahas juga pola penyebaran koloni semut rangrang, di mana calon ratu semut rangrang ini juga akan meninggalkan koloninya. Terlihat mereka sangat sibuk dalam mengangkut laron ini ke dalam sarang. Kondisi tempat ini sekarang memang sudah hampir kering sehingga semut dapat leluasa beraktivitas di luar sarang. Semut rangrang ini tampak bersemangat dan mereka tidak terpengaruh sama sekali dengan kondisi yang gelap. Bahkan ketika kami datang pun mereka juga tidak terganggu dengan lampu yang kami bawa. Mari kita ikuti mereka sampai ke dalam sarang. Dan ternyata di dalam sarang sudah terkumpul banyak sekali laron untuk stok makanan malam ini dan juga hari-hari berikutnya. Di sarang satelit bagian bawah inilah stok makanan akan ditampung. Mereka tidak akan memakannya sendirian, akan tetapi akan dibagi-bagikan ke anggota koloni yang lain dan terutama kepada ratu dan juga larva mereka. Kita berpindah ke pohon di sebelahnya. Batang pohon ini nampak sudah kering dari air hujan. Aktivitas semut rangrang di sini juga sudah kembali normal tanpa terkendala apapun. Tidak seperti siang tadi dalam kondisi basah di mana semut tidak berani keluar dari sarang dan ini semuanya sudah berjalan normal. Di sini pun juga nampak ada semut rangrang yang membawa mangsanya berupa laron. Dalam kondisi lingkungan yang kering dan tidak basah oleh air hujan, aktivitas semut rangrang memang tidak ada bedanya antara siang dan malam hari. Tanpa penerangan dari sumber cahaya pun, mata majemuk semut rangrang tetap akan bisa melihat dengan baik. Apa yang kita lihat malam ini adalah jawaban dari pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apakah ternak semut rangrang perlu penerangan di malam hari atau tidak. Dan jawabannya adalah tidak perlu. Jika teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan mengulasnya. Jika ada kritik dan saran demi kemajuan channel ini, kami akan menerimanya dengan senang hati. Oke, sekarang kita beranjak di sisi lain dari tempat ini. Kita lihat semut rangrang yang berada di tanah dan mereka menemukan bangkai cacing. Jika menemukan makanan yang jauh lebih besar seperti ini, tentu semut rangrang tidak akan bisa membawanya sendirian. Mereka akan mengerahkan pasukan semut rangrang dalam jumlah yang sangat besar. Baru saja kami ingin beranjak dari tempat ini, ternyata hujan kembali turun untuk kedua kalinya di hari ini.
Walaupun bukan hujan lebat, akan tetapi cukup membasahi dedaunan dan juga sekitar sarang semut rangrang. Hal ini menyebabkan kejadian yang sama, yaitu semut rangrang kembali berlindung di sarang mereka seperti halnya sore tadi. Dan kembali hanya akan terlihat beberapa semut yang berjaga di sekitar sarang. Dan jika curah hujan ini semakin besar, maka sang penjaga pun akan juga ikut masuk dan berlindung di dalam sarang mereka. Dan sekarang curah hujan semakin besar sehingga tidak nampak satupun semut rangrang yang beraktivitas di luaran, padahal di pohon ini tadi aktivitasnya sudah normal. Oke, baiklah teman-teman, nampaknya cukup sekian video kali ini. Dan kesimpulannya adalah yang pertama, semut rangrang bisa melihat di kegelapan malam dan bisa beraktivitas sebagaimana di siang hari. Jadi untuk ternak semut rangrang ini tidak memerlukan lampu penerangan di malam hari. Kesimpulan kedua, semut tidak nyaman dengan kondisi lingkungan yang basah. Atau dengan kata lain, semut tidak takut gelap tetapi takut air. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video mendatang. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.